Begitu dengan seorang istri ketika kemudian sudah masakan yang berharap ketika suaminya pulang kemudian menikmati masakan tersebut, kemudian mengucapkan terima kasih, lalu memberikan pujian tentang nikmatnya makanan yang dibuat tersebut, tapi ternyata dia tidak mendapatkan itu, bahkan suaminya mengatakan, saya nggak makan dulu ya karena tadi udah makan sama teman-teman, misalkan begitu. Istri tidak perlu merasa risau, kemudian merasa harus menyalahkan suaminya, kamu bilang-bilang kalau tidak makan di rumah misalkan begitu. Tapi istri bisa berdamai, ya sudah, toh yang saya cari adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak menjadi salah satu faktor penentu nyaman atau tidak nyamannya sebuah perjalanan keluarga atau rumah tangga itu dijalani. Selain daripada itu, akhlak merupakan representasi dari keimanan seseorang, karena prinsip hidup seorang muslim itu adalah mengabdi kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, membangun keluarga sakinah itu diawali dengan memiliki akhlak yang benar. Setidaknya ada 5 hal berkenaan dengan akhlak kepada Allah yang secara singkat kami berikan gambaran sebagai berikut. Yang pertama adalah tentu saja selalu melibatkan Allah dalam perjalanan berkeluarga atau berumah tangga, karena sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bagi orang-orang yang berfikir, yang memahami tentang ayat-ayat Allah, baik berwujud ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kemudian kita tadabburi, kita pahami maknanya, kemudian kita belajar kepada para guru, para ulama tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian dengan itu kita jadi menemukan pijakan kebenaran dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian ayat-ayat kauniyah yang berwujud alam semesta dan segala macam pernak-pernik yang terlihat dan itu menandakan tentang kebesaran Allah, sampai kemudian ayat-ayat Allah berupa pasangan hidup kita yang dengannya kita menemukan sakinah. Artinya kalimat sakinah, mawaddah, warahmah itu di dalam Al-Quran. Karenanya bagaimana mungkin ketika sakinah, mawaddah, warahmah itu istilah itu ada di dalam Al-Quran, kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan perjalanan keluarga atau rumah tangga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akal kepada Allah yang penting untuk kita perhatikan adalah menjadikan ridha Allah sebagai tujuan. Menjadikan ridha Allah sebagai tujuan dalam kita mengarungi hidup rumah tangga atau keluarga atau rumah tangga kita. Karena dari sinilah kita akan memiliki energi untuk pada suasana kita sedang tidak nyaman, pada situasi yang kita tidak merasa bisa berdamai dengan keadaan yang kita hadapi, apakah masalah ekonomi yang kita temui, apakah berkenaan dengan datangnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, adanya perlakuan dari orang sekitar kita yang membuat kita tidak nyaman, atau karena satu kesalahan yang kita buat kemudian kita harus menerima risiko dari apa yang kita lakukan. Tetapi hal-hal yang kita hadapi membuat hati kita tidak nyaman itu tidak membuat kita risau, ketika yang kita harapkan adalah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, seorang suami misalkan dia bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi keluarganya dalam keadaan capek, penat, lelah, kemudian ketika pulang mendapat istrinya tidak bersikap menyenangkan, kemudian dia tidak terlalu gusar dengan itu, karena apa? Yang dicari adalah ridha Allah. Begitu dengan seorang istri ketika kemudian sudah masakan yang berharap ketika suaminya pulang kemudian menikmati masakan tersebut, kemudian mengucapkan terima kasih, lalu memberikan pujian tentang nikmatnya makanan yang dibuat tersebut, tapi ternyata dia tidak mendapatkan itu, bahkan suaminya mengatakan, saya nggak makan dulu ya karena tadi udah makan sama teman-teman, misalkan begitu. Istri tidak perlu merasa risau, kemudian merasa harus menyalahkan suaminya, kamu bilang-bilang kalau tidak makan di rumah misalkan begitu. Tapi istri bisa berdamai, ya sudah,
Toh yang saya cari adalah ridha Allah. Nah, ketika kita bisa menjadikan ridha Allah itu sebagai tujuan dalam kita menjalani kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, kita tidak pernah merasa risau ketika respon yang kita terima tidak sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada Allah yang ketiga adalah bertanggung jawab atas pilihan. Ketika kita sudah memilih seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita dan atas takdir Allah kemudian terjadi bahwasanya dia adalah menjadi pasangan hidup kita, setelah kita kemudian memilih untuk melakukan satu serangkaian aktivitas untuk menjalani kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, itu dari mulai memilih harus tinggal di mana, kemudian memberikan pendidikan terbaik untuk anak di mana, kemudian juga sampai kepada pilihan aktivitas harian yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kemudian apa yang kita lakukan kemudian mendapatkan situasi yang betul-betul tidak membuat merasa kita nyaman, kita tidak perlu merasa gundah juga. Karena apa? Toh itu sudah kita lakukan dan kita harus menerima risiko dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan satu hal yang baik, jadi ketika kita melakukan satu hal yang baik, yang kita akan mendapatkan kebaikan pula. Sebagaimana ketika kita memilih untuk melakukan hal yang kemudian bisa mendatangkan keburukan kepada kita, ma'asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsira, ya. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan kamu sendiri. Nah, sangat mungkin itu terjadi. Maka akhlak kepada Allah yang keempat itu adalah menjalani hukum sebab akibat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, bahwasanya apa yang menimpa kepada kita adalah kehendak Allah. Tapi bagaimanapun itu adalah konsekuensi dari semua pilihan-pilihan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, akhlak kepada Allah adalah menerima takdir Allah. Pasangan hidup kita adalah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, telah ditetapkan oleh Allah menjadi pasangan hidup kita. Berapa lama kita akan tinggal di atas bumi ini, ya, sampai kemudian kita menemukan ajal, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memiliki berapa keturunan, berapa anak, kemudian bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama keluarga kita, itu juga sudah bagian dari rangkaian takdir Allah yang Allah tetapkan. Apakah kita akan sehat terus? Tentu tidak. Kadang-kadang juga kita ketemu dengan sakit atau penyakit. Apakah kemudian kita mengalami suasana yang tidak nyaman karena kita mendapatkan respon dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita tidak nyaman? Ya, itu memang harus kita jalani, kita lewati, karena itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Nah, 5 poin ini hendaknya menjadi hal yang betul-betul kita cermati dan kita pahami bahwasanya akhlak kepada Allah ini akan menentukan bagaimana perjalanan keluarga atau rumah tangga kita. Jadi poin yang pertama tadi adalah melibatkan Allah dalam pernikahan, kemudian menjadikan ridha Allah sebagai tujuan yang paling tinggi, ketiga bertanggung jawab atas pilihan, yang keempat menjalani hukum sebab akibat, dan yang kelima adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.